Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Ezi Safina dengan NIM 2102010006, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada ikan. Ikan mempunyai sistem peredaran darah tertutup, artinya darah tidak pernah keluar dari pembuluhnya, jadi tidak ada hubungan langsung dengan sel tubuh sekitarnya. Umumnya, ikan juga tergolong ke dalam hewan yang berdarah dingin karena suhu tubuh ikan selalu mengikuti suhu lingkungannya atau ikan tidak dapat mempertahankan suhu tubuhnya. Darah memberi bahan materi dengan perantara difusi melalui dinding yang tipis dari kapiler darah dan kembali ke jantung melalui pembuluh yang kedua. Seri pertama dinamakan sistem arteri dan seri kedua disebut sistem vena. Peredaran darah mempunyai peranan penting terutama dalam pengangkutan oksigen hasil respirasi, pengangkutan nutrien hasil proses pencernaan, dan pengangkutan sisa metabolisme yang selanjutnya dibuang melalui insang, kulit, dan ginjal. Oleh karena itu, sistem sirkulasi erat kaitannya dengan proses pernapasan, sekresi hormon dan reproduksi, pencernaan, osmoregulasi. Sistem peredaran darah, organ utamanya adalah jantung yang bertindak sebagai pompa tekan merangkap pompa hisap. Darah ditekan mengalir keluar dari jantung melalui pembuluh arteri ke seluruh tubuh sampai ke kapiler darah, kemudian dihisap melalui pembuluh vena dan kembali ke jantung. Jantung pada ikan dibangun oleh 4 ruangan yang terletak di bagian posterior lengkung insang, di bagian depan rongga badan, dan di atas isthmus. Ruangan ini berurutan dari belakang ke depan, yaitu sinus venosus, atrium, ventricle, dan conus arteriosus. Darah dari jantung keluar melalui aorta ventral menuju insang. Di insang, aorta bercabang menjadi arteri brankial dan akhirnya menjadi kapiler-kapiler. Terjadi pertukaran gas yaitu pelepasan CO2 dan pengambilan O2 dari air. Dari kapiler insang, darah mengalir ke aorta dorsal, kemudian ke kapiler seluruh tubuh untuk memberikan O2 dan sari makanan serta mengikat CO2. Selanjutnya, darah kembali ke jantung melalui vena cardinalis anterior dan vena posterior. Saluran darah pada plasma terdapat 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Darah berupa cairan yang terdiri dari plasma darah, sel darah, dan substansi lain yang terdapat di dalamnya. Plasma darah berupa cairan zat putih telur yang mengandung bagian-bagian dari sel darah. Mineral terlarut di luar pembuluh darah. Darah akan membeku disebabkan oleh kerja enzim trombokinase yang bereaksi dengan garam kalsium menjadi trombin yang aktif. Fungsi utama darah: 1. Sebagai transportasi bahan materi yang dibutuhkan bagian tubuh atau yang tidak diperlukan dibawa ke organ pembuangan. Kedua, darah juga menjaga masuknya bahan penyakit, memperbaiki bahan jaringan yang rusak, mengantarkan bahan pertumbuhan, dan membawa oksigen ke jaringan-jaringan tubuh. Yang ketiga, pengantar hormon ke organ atau sel target. Dan dengan adanya hormon dalam aliran peredaran darah, seolah-olah darah berfungsi seperti sistem saraf tambahan. Pertukaran oksigen dari air dengan CO2 terjadi pada bagian semi-permeabel, yaitu pembuluh yang terdapat di daerah insang. Selain dari itu, di daerah insang terjadi pengeluaran kotoran yang bernitrogen dan insang juga mengeliminir mineral yang berdifusi. Jantung mengeluarkan darah yang relatif kurang oksigen dan berkadar CO2 tinggi. Sel-sel darah. Sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit.